Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada materi tema 4 yaitu keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku. Yang pertama ini kita akan belajar pada pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pembelajaran yang ketiga ini diantaranya adalah 1. Menceritakan kegiatan bersama keluarga. Yang kedua, ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Yang ketiga, barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Dan 4, aturan ketika akan bermain. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang sedang dilakukan oleh keluarga ini? Mereka sedang melakukan kegiatan bersama keluarga. Kegiatan apa yang dilakukan mereka? Nah, Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Anak-anak, tentunya kalian juga senang membantu orang tua. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian ingat-ingat kembali kegiatan membantu kedua orang tua kalian ketika di rumah. Cara ini, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contohnya. Isilah kegiatan lain yang belum ditulis di tabel. Ini adalah kegiatan senang membantu orang tua. Aku senang membantu orang tua. Ini jenis kegiatannya. Nanti kalau ada yang belum tertulis di sini, anak-anak bisa menulisnya di bawah ini. Kemudian, sesering apa kalian membantu orang tua? Apakah kegiatan itu sering kamu lakukan? Kalau sering berarti setiap hari kamu melakukan kegiatan itu. Kemudian kadang-kadang, kalau kegiatan itu kadang kamu lakukan, kadang tidak, berarti diisikan pada kadang-kadang. Dan jika kegiatan itu tidak pernah kalian lakukan, maka yang dicentang adalah ini, artinya kamu tidak pernah sama sekali melakukannya. Yang dicentang ini tidak pernah. Contoh, bangun pagi tepat waktu, misalnya setiap hari kamu lakukan, maka di sini sering. Kemudian merapikan tempat tidur. Misalnya kalian tidak pernah merapikan tempat tidur, tapi ibu kamu terus, maka yang dicentang di sini tidak pernah. Kemudian menyapu halaman. Nah, kegiatan ini mungkin kadang kamu lakukan, kadang tidak, maka yang dicentang di sini di tengah kadang-kadang. Kemudian merapikan meja belajar. Mungkin sering atau setiap hari, maka dicentang di sini. Merapikan baju, tas, sekolah, dan sepatu. Nah, ini mungkin setiap hari, maka dicentang di sini. Membantu ibu memasak, mungkin kadang kalian melakukan, kadang tidak, maka dicentang di sini. Atau mungkin ada kegiatan yang lain ditulis di sini. Nah, itu merupakan contoh kegiatan membantu orang tua. Anak-anak bisa mengingatnya sesuai dengan apa yang kalian lakukan setiap hari.
dengan cara seperti tadi. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita baca dengan nyaring. Memasak bersama keluarga. Ini juga merupakan kegiatan bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah. Ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Nah, anak-anak, dari ini bacaan ini ada 6 wortel, 4 kentang, 10 apel dan 8 pisang. Mari kita bantu mereka mengambil. Atau ini. Nah, anak-anak, kegiatan tolong-menolong itu perlu kita lakukan setiap hari. Kalau kita membutuhkan bantuan orang lain, kita harus menggunakan ungkapan permintaan tolong. Dan jangan lupa setelah ditolong mengucapkan terima kasih. Seperti percakapan berikut ini, mari kita baca bersama-sama percakapan antara ibu dan Dayu. Di sini, Dayu, tolong ambilkan wortel. Baik, Bu. Apakah wortelnya boleh Dayu cuci, Bu? Terima kasih, Dayu. Ibu senang. Dayu selalu membantu ibu. Dayu anak yang rajin. Sama-sama, Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan ini antara ayah dan Dayu. Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja. Baik, ayah. Terima kasih, Dayu. Ada berapa banyak buah apelnya? Ada 10 buah. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian perhatikan. Dari percakapan ini terdapat ungkapan permintaan tolong dan ungkapan terima kasih. Yang mana ungkapan permintaan tolong yang pertama ini diucapkan oleh Ibu Dayu. Kalimatnya adalah, Dayu, tolong ambilkan wortel. Ini merupakan ungkapan permintaan tolong. Kemudian yang diucapkan ayah, Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja. Ini juga permintaan tolong. Nah, anak-anak, jika kita meminta tolong atau membuat kalimat permintaan tolong, jangan lupa gunakan kata-kata tolong. Kemudian setelah ditolong, kalian harus mengucapkan terima kasih. Nah, kalimat ungkapan terima kasih yang mana? Yang diucapkan ibu adalah ini. Terima kasih, Dayu. Ini merupakan ungkapan terima kasih. Kemudian yang diucapkan ayah juga terima kasih, Dayu. Ini juga merupakan ungkapan terima kasih. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar di bawah ini. Ini adalah benda-benda yang digunakan oleh keluarga Dayu ketika tadi menyiapkan makan atau memasak, yaitu ada kentang, wortel, pisang, dan apel. Sekarang kita bantu untuk menghitungnya. Kentangnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian bilangannya kita tulis di sini. 4. Kemudian wortelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Wortelnya ada 6. Kita tuliskan di sini. Kemudian pisangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita tulis di sini. Dan apelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tuliskan di sini. Nah, inilah jumlah benda-benda yang dikumpulkan oleh keluarga Dayu tadi. Anak-anak, sekarang dari jumlah bilangan itu atau dari bilangan-bilangan itu, mari kita buat baris bilangan sesuai banyak sayur dan buah dengan cara menyusun dari bilangan yang kecil ke besar. Kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian yang ada di rumah atau dengan keluarga kalian. Karena dari kecil ke besar, maka dari 4, 6, 8, 10 yang paling kecil adalah 4. Kita tulis dulu 4. Kemudian 6, lalu 8, terus 10. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Kita sudah membuat barisan bilangan 4, 6, 8, 10. Coba kalian perhatikan, bilangan-bilangan ini disusun dengan menggunakan pola tertentu. Lalu apa polanya? Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada bilangan atau barisan bilangan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan menentukan pola dari 4, 6, 8, dan 10. Nah, di sini angka 4, 6, 8, 10. 4 sampai ke 6 itu meloncat berapa kali? Dari 4 ini kita hitung setelah berpindah ke angka, berarti kita mulai menghitung. Berarti pertamanya atau awalnya kita berdiri di angka 4, kemudian meloncat ke 5, kita hitung 1. Kemudian 2, berhenti di angka 6, berarti loncatnya 2. Kemudian setelah 6 adalah angka 8. Sekarang kita mulai dari 6. 1, 2, berarti loncatnya 2 kali lagi. Kemudian dari 8 sampai 10, kita meloncat berapa? Diawali di angka 8. Kemudian meloncat ke 9. 1, 2. Ternyata dari 4 ke 6 itu loncat 2. Dari 6 ke 8 juga loncat 2. Dan dari 8 ke 10 loncat 2. Jadi barisan bilangan 4, 6, 8, 10 itu membentuk pola tertentu, yaitu meloncat 2. Jadi pola barisan bilangannya adalah pola meloncat atau pola loncat 2. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan ini. Pada hari libur, Dayu juga senang bermain setelah membantu memasak. Dayu akan bermain bersama teman-teman. Dayu minta izin kepada ibu. Nah, anak-anak, ketika kita akan bermain keluar rumah atau selain bermain, kalau kita mau keluar rumah, kita harus minta izin dulu kepada orang tua. Mengapa? Agar mereka tidak khawatir dan mudah menemukan kita. Nah, kita baca sekarang percakapan antara Dayu dan ibu. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Main kemana, Dayu? Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun. Baiklah, bermainnya sebentar saja.
Terima kasih Bu, sama-sama Dayu. Nah, anak-anak, dari percakapan Dayu dan Ibu ini ada aturan yang harus ditaati ketika kita akan keluar rumah, yaitu aturan bermain saat akan keluar rumah dengan sebuah kalimat ini. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Ini merupakan kalimat permintaan izin untuk bermain keluar rumah. Dan jangan lupa juga ucapkan terima kasih. Nah, itu aturan yang harus kalian lakukan ketika kalian akan bermain keluar rumah. Minta izin kepada orang tua. Anak-anak, itulah materi pelajaran pada pembelajaran yang ketiga. Untuk tugasnya nanti akan dikirim Bu Ani lewat WA. Sekarang pelajaran kita lanjutkan pada materi tema 4 yaitu keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku pada pembelajaran 4. Materi pelajarannya adalah yang pertama menceritakan kegiatan di rumah. 2. Menari dengan menirukan gerakan kupu-kupu. 3. Gerakan satu arah sambil membawa bola. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Apa yang sedang dilakukan Dayu dan Siti atau Dayu dan keluarga Siti. Mari anak-anak simak bacaan berikut ini. Dayu bermain ke rumah Siti. Siti sedang berada di kebun. Kebun Siti terletak di samping rumah. Ayah Siti membersihkan rumput. Ibu Siti memetik bunga. Siti sedang menyiram tanaman. Ada kupu-kupu di sekitar tanaman. Warnanya bagus sekali. Dayu membantu Siti. Mereka saling bekerja sama. Siti dan Dayu lihat kupu-kupu. Sayapnya warna-warni. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Sayapnya dikepakkan. Setelah itu, Siti dan Dayu menirukan gerakan kupu-kupu. Mereka senang sekali. Bagaimana gerakan kupu-kupu yang dilakukan Dayu dan Siti? Ini kalian lihat. Gerakan kupu-kupu yang dilakukan oleh Dayu dan Siti. Mereka ini sedang menirukan gerak kupu-kupu yang mereka lihat di kebun tadi. Lalu bagaimana caranya? Langkah-langkah menirukan gerakan kupu-kupu. Yang pertama, rentangkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Tangannya direntangkan ke samping. Biar tidak terlihat kaku, agak ditekuk sedikit. Kemudian, 2. Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Tangannya diayun ke atas dan ke bawah. Yang ketiga, tirukan gerak sayap kupu-kupu. Kemudian 4, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri sambil mengayun tangan ke atas dan ke bawah. Untuk menirukan gerak kupu-kupu, kepalanya digerakkan ke kanan dan ke kiri atau digelengkan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, condongkan badan ke
depan. Sambil melakukan gerakan tadi, badannya agak condong atau dibungkukkan sedikit ke depan. Yang keenam, bergeraklah ke sana dan kemari. Kemudian sambil melakukan gerakan tadi, kalian bergeraklah ke sana kemari atau melakukan gerakan itu sambil berjalan atau berlari kecil. Itulah cara menirukan gerak kupu-kupu. Anak-anak bisa berlatih di rumah bersama ayah dan ibu. Nah, anak-anak, apakah kamu senang menari menirukan gerak kupu-kupu? Ceritakan kepada temanmu hal yang harus kalian perhatikan saat bercerita di depan kelas. Yang pertama, bersikap percaya diri dan tenang. Kalian harus yakin bahwa kalian bisa dan kalian harus tenang. Yang kedua, berdiri dengan sikap tubuh tegak. Kalian harus berdiri dengan tegak. 3, pandangan mata ke arah depan. Pandanglah atau pandangan mata kalian harus ke depan, ke arah orang yang kamu ajak atau kamu ajak bicara atau yang kamu cerita atau yang kamu ceritai, kamu beri cerita. Yang keempat, bercerita dengan suara jelas dan intonasi tepat. Suaranya harus jelas dan intonasinya tepat supaya yang mendengar itu mudah memahami apa yang kamu katakan. Yang kelima, kamu juga harus menguasai isi cerita. Nah, untuk itu sebelum kalian bercerita, kamu harus mempelajari ceritanya terlebih dulu agar kalian bisa menguasai isi cerita. Sekarang kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan anak-anak ini. Mereka sedang berolahraga, yaitu berlari satu arah atau berlari lurus ke depan sambil membawa bola. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama atau caranya adalah yang pertama, ambillah bola yang dipegang gurumu. Nah, ini anak ini tadi berbaris di depan, kemudian mengambil bola yang dipegang oleh Pak Guru. Kemudian antarkan bola kepada teman yang disebutkan gurumu. Lah, anak ini sambil mengambil bola tadi, kemudian dia membawa bola untuk diberikan kepada teman yang baris ini yang namanya tadi disebut oleh Pak Guru. Berlarilah lurus ke depan. Ini yang ketiga. Sambil membawa bola, berlari lurus ke arah depan. Gerakan tangan dan kaki dengan benar. Ketika berlari harus menggerakkan kaki dan tangan dengan benar. Berikan bola kepada temanmu, kemudian bolanya diberikan kepada temannya, misalnya yang depan ini. Ini berarti anak ini membawa bola, diberikan yang depan. Gunakan kata tolong dan terima kasih. Setelah diberikan, maka misalnya ini Dayu, ini Lani. Dayu akan memberikan bola pada Lani. Berarti ini dikasihkan Lani, kemudian Lani yang diucapkan Dayu, Lani tolong berikan bola ini kepada Siti, misalnya seperti itu. Maka Lani mengucapkan, baik Dayu, kemudian Lani membalas lagi dengan terima kasih Siti.
Setelah itu Dayu ini kembali ke barisan paling belakang, lalu Siti, maksudnya ini Lani kemudian membawa bola memberikan pada Siti. Begitu seterusnya. Anak, demikian materi pelajaran yang keempat. Untuk tugasnya nanti akan Bu Ani kirim lewat WA. Pelajaran pada pagi hari ini Bu Ani cukupkan. Sebelum Bu Ani akhiri, Bu Ani selalu berpesan anak-anak di rumah harus tetap rajin belajar. Kemudian untuk mencegah penularan virus corona, anak-anak harus tetap yang pertama sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Yang ketiga, anak-anak harus selalu menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan atau kumpul-kumpul. Nah, anak-anak, akhirnya Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.